Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil qur'ani was sunnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin kaum muslimin, jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang saya hormati segenap pengurus jajaran DKM Masjid Raudhatul Jannah dan seluruh jamaah yang insya Allah kita semuanya dalam perlindungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa berjumpa kembali lewat medsos ini dalam rangka kajian rutin yang biasa kita laksanakan pada Minggu malam Senin. Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan ini menjadi wasilah turunnya berkah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah kita sama-sama mengawali kajian kita ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah limpahkan kita rezeki yang berkah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan-urusan kita diberikan mudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita, keluarga kita mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah dari berbagai musibah dan wabah. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan taklim kali ini saya ingin membahas tentang keutamaan sholawat dan istighfar berdasarkan pembahasan Al-Quran dan As-Sunnah secara komprehensif. Sebagai yang kita maklumi bersama bahwa saat ini kita hidup di tengah bayang-bayang wabah yang sedang menyebar menimpa manusia hampir di seluruh dunia, yang disebut dengan istilah pandemi. Meskipun kita sendiri mungkin tidak tahu apa arti pandemi, bahkan kita juga mungkin tidak tahu wabahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, namun kenyataannya kita banyak menerima berita dan informasi dari berbagai media bahwa ternyata korban yang terpapar itu memang ada. Nah, buat kita orang-orang yang beriman, wabah ini harus kita jadikan sebagai ujian, sebagai ibrah, sebagai
introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa betapa lemahnya kita ketika Allah uji kita dengan sesuatu yang sangat kecil, namun ternyata mampu memporak-porandakan tatanan kehidupan kita semua. Wabah ini tidak sekedar membawa penyakit buat tubuh manusia, yang bahkan mungkin bisa membawa pada kematian. Tetapi wabah ini juga telah memunculkan berbagai fitnah kehidupan manusia, mampu memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia dari sisi budaya, ekonomi, politik, bahkan sampai kepada agama, tempat-tempat ibadah. Ini adalah fitnah yang bisa dibawa dari wabah yang kita hadapi sekarang ini. Contoh, fitnah dalam bentuk agama ini adalah banyak kebijakan-kebijakan yang diterapkan di masjid di mana kita tidak bisa leluasa melakukan ibadah. Atau contoh lain, ketika ada yang terpapar sampai membawa pada kematian, kita dilarang untuk sholat, bertakziah dan sebagainya. Ini kan fitnah agama. Jadi tidak sekedar membawa penyakit di tubuh manusia, tetapi juga wabah ini telah menimbulkan banyak fitnah. Jadi inilah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa betapa lemahnya kita manusia ketika Allah uji dengan sesuatu yang sangat kecil, nyaris tidak terlihat. Namun kita semuanya nyaris tidak berdaya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak cara dilakukan orang untuk bisa terhindar dari wabah ini. Baik itu upaya yang sifatnya johiriyah, yang kasat mata, atau upaya yang sifatnya batiniyah atau spiritual batiniyah. Contoh upaya yang dilakukan secara johiriyah, secara kasat mata, kita dianjurkan untuk mengikuti anjuran para ahli medis dan pemerintah untuk melakukan standar protokoler kesehatan secara maksimal. Rajin cuci tangan, memakai masker, atau melakukan jaga jarak yang dikenal dengan istilah social distancing dan sebagainya. Nah, selain cara tersebut, Islam mengajarkan kita untuk melakukan upaya yang sifatnya spiritual batiniah. Dan tentu sebagai orang beriman, referensi kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi situasi dan kondisi apa. Nah, oleh karenanya, kitab yang saya pegang ini adalah kitab Tafsir Ibnu Katsir. Saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta fihim, selama engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah juga tidak akan menyiksa, menimpakan musibah, wabah atau apapun kepada umat Nabi Muhammad wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum saya panjang lebar menjelaskan ayat ini, ada satu penjelasan dari sahabat yang namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu terkait dengan ayat ini. Beliau mengatakan,
Innallaha ja'ala hadhil ummata amanaini la yajaluna ma'sumina mujarina madama baina min qawari'il azabi madama baina azhurihim. Kata Abdullah bin Abbas, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ja'ala, telah menjadikan, innallaha qad ja'ala amanaini, telah menjadikan umat Nabi Muhammad amanaini, dua perlindungan. La yajaluna ma'sumina min qawari'il azabi, dua pilar perlindungan ini akan senantiasa melindungi umat Nabi Muhammad, umat Islam, selama keduanya ini ada di tengah-tengah mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya ada dua perlindungan yang akan menjaga kita dari berbagai musibah, wabah atau bencana apapun selama dua pilar itu ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan menyiksa mereka umat Muhammad wa anta bihim, selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita akan mendapatkan pilar perlindungan dari berbagai musibah Allah ini, sedangkan Rasulullah kan sekarang sudah tidak ada. Bahkan 15 abad yang lampau Rasulullah sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Kita bisa menghadirkan kemuliaan dan juga ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara bersolawat kepada beliau. Ada satu hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa ruddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Yang artinya tidak ada seorang pun yang bersolawat mengucapkan salam kepadaku illa ruddallah, melainkan Allah akan kembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam, sampai kemudian aku menjawab salam mereka. Jadi inilah dahsyatnya solawat. Dengan kita bersolawat, kita menghadirkan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita mengundang ruh beliau ada di tengah-tengah kita. Inilah salah satu pilar yang begitu luar biasa, yang bisa melindungi kita dari berbagai musibah, bencana, wabah, dan ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perbanyaklah solawat. Mari kita perhatikan hadis yang berikutnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dari sahabat yang namanya Abu Talhah. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani atin min Rabbi Azza wa Jalla faqala, man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyiatin wa rafa'a lahu asyra darajatin wa radda alaihi mislaha." Yang artinya, atani atin min Rabbi Azza wa Jal, telah datang utusan dari Tuhanku Allah Azza wa Jal. Siapakah utusan Allah? Tentu adalah malaikat Jibril. Faqala, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, "Man shalla alaika min ummatika," barang siapa yang bersolawat kepadamu dari umatmu, solatan, satu kali solawat, kataballahu lahu biha asyra hasanatin, Allah akan berikan, Allah akan catat, Allah akan curahkan rahmat dan kebaikan kepada orang yang bersalawat tersebut 10 rahmatnya. Tidak sekedar itu,
Nabi juga katakan, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bersolawat satu solawat kepada Nabi, dikatakan juga wa maha anhu asra sayyiatihi, Allah hapuskan 10 dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat yang dia lakukan sebanyak 10 maksiat Allah hapuskan lantaran kita bersolawat 1 kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak cukup sampai di situ juga. Bahkan dikatakan oleh malaikat Jibril, wa rafa'a lahu 10 darajatin, Allah angkat derajatnya 10 derajat. Yang dimaksud dengan derajat di sini tentu adalah derajat kemuliaan. 1 derajat itu bainas sama'i wal ardh, jaraknya antara langit dan bumi. Dan yang terakhir kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warudda alaihi mislaha, dan Allah akan mengabulkan niat dan hajatnya. Jadi alangkah dahsyatnya ini ibadah yang namanya sholawat. Makanya kita dapatkan di dalam Al-Quran satu-satunya model ayat di mana Allah perintahkan sesuatu yang bentuknya ibadah, hanya perintah sholawat yang paling utama. Allah tidak pernah memerintahkan ibadah dalam bentuk apapun, Allah mencontohkan terlebih dahulu. Entah itu yang namanya sholatkah, ngajikah, sedekahkah, hajikah, atau umrohkah, nggak pernah perintah itu Allah turunkan sebelumnya Allah contohkan. Contoh perintah sholat, Allah turunkan aqimis sholata lidulukis syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan sholat dari sejak tergelincirnya matahari sampai malam, dan juga waktu subuh, waktu fajar. Nggak pernah Allah contohkan sholat itu bagaimana. Begitu juga puasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah wajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Allah tidak pernah contohkan puasa itu seperti apa. Begitu juga haji, umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Enggak Allah contohkan. Tapi begitu perintah sholawat itu Allah turunkan kepada kita, Allah sendiri yang lebih dulu memberikan contoh, dan juga malaikat-malaikatnya. Tentu ayatnya kita semua sudah hafal, karena ayat ini sudah sering terngiang di telinga kita, bahkan mungkin sering kita baca. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada sang nabi, ai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah contohkan bersolawat kepada para malaikat dan juga kepada nabinya, Allah contohkan solawat itu kepada nabinya dengan para malaikat-malaikatnya, baru kemudian perintah itu turun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Ini sesuatu yang sangat dahsyat. Bahkan solawat ini lebih dahsyat dari yang namanya doa. Sebab begini, kita itu berdoa, katakanlah orang soleh, orang alim berdoa, belum tentu langsung diterima. Tapi kalau yang namanya sholawat, langsung Allah kembalikan sholawat itu. Bagaimana cara mengembalikannya? Tadi Allah turunkan 10 rahmat, Allah hapuskan 10 dosa, Allah tingkatkan 10 derajat, dan Allah kabulkan permintaan. 1 sholawat. Inilah dahsyatnya sholawat. Bahkan ada satu ungkapan dari seorang ulama yang soleh, namanya Imam Abul Muwahhib Asy-Syadzili, dalam kitab Al-Mawafid. Beliau mengatakan begini,
ra'aitu sayyidul alamin sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah salatullahi asran liman shalla alaika marratan wahidatan hal jalika liman hadiral qalba qala bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Dalam kitab Al-Mawaqit, Imam Asy-Syadzili mengatakan ra'aitu sayyidul alamin sallallahu alaihi wasallam. Aku bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul alamin itu kan artinya pemimpin dunia, pemimpin alam. Tentu yang dimaksud adalah baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu dalam mimpiku aku bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salatullahi asran liman shalla alaika. Allah turunkan 10 rahmatnya kepada orang yang bersalawat kepadamu. Marratan wahidatan, 1 kali salawat. Hal jali kaliman hadiral qalba. Apakah Allah menurunkan rahmatnya itu sebanyak 10 kali rahmat kepada yang bersolawat 1 kali? Itu harus disertai solawatnya dengan hadirnya hati, artinya dengan khusyuk. Qala, Nabi menjawab, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Tidak, bahkan semua solawat yang diucapkan kepadaku oleh siapapun, walau ghafilan, walaupun hatinya lalai. Artinya solawat itu walaupun kita baca tidak dengan hati yang khusyuk, entah kita sambil nonton TV kah, atau sambil jalan kah, atau sambil ngapain kah, langsung Allah balas solawat itu. Dengan apa tadi? 10 derajat, 10 ampunan dosa, 10 rahmat, dan Allah kabulkan permintaan. Nah, oleh karenanya dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit ini, marilah kita memperbanyak sholawat. 1, minimal kita biasakan setiap hari, kapan saja kita ada waktu, 100 kali minimal. Tentu kalau kita baca lebih banyak lebih baik. Kenapa? Karena dengan bersolawat kita telah menghadirkan kemuliaan Rasulullah SAW. Dan inilah pilar yang melindungi kita dari berbagai ajab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat tadi surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan menyiksa mereka umat Muhammad selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Dengan bersolawat kita telah menghadirkan Rasulullah SAW. Ruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap sholawat yang kita bacakan langsung diserahkan kepada Rasulullah SAW. Riwayat Imam Abu Daud, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fa'aksirus sholata alayya fihi," maka perbanyaklah kalian sholawat kepadaku. Lianna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholawat kalian itu langsung diserahkan kepada. Ini ketika Rasulullah menyampaikan ini, para sahabat heran. Maka kemudian mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, hai Rasulullah, kata para sahabat, wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta, bagaimana mungkin Allah menyerahkan sholawat kami kepadamu sedangkan engkau kan sudah menjadi tanah, engkau kan sudah mati ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alal ardi, telah menghalalkan atas bumi ini, ajsadal anbiya, jasad para nabi. Jadi para nabi itu masih hidup meskipun mereka mati. Apalagi ini Rasulullah, nabi yang paling mulia, sayyidul anbiya. Dan setiap salawat kita langsung diserahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi betapa dahsyatnya ini yang namanya salawat. Kemudian yang kedua, berdasarkan ayat tadi Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mengazab mereka umatmu Nabi Muhammad wa hum yastaghfirun, selama mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayat ini di-backing oleh sabda Rasulullah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Al-'abdu aminun min 'adzabillahi mastaghfarallah azza wa jalla." Al-'abdu, seorang hamba, aminun, akan aman, terjaga, terpelihara, terlindungi min 'adzabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, mastaghfarallah azza wa jalla, selama hamba itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istighfar ini tidak hanya sekedar menjaga kita dari berbagai musibah, bencana, dan wabah, tapi musibah ini juga mampu mendatangkan berbagai istighfar ini mampu mendatangkan berbagai macam kebaikan, pahala, bahkan juga rezeki. Sehingga dikatakan juga istighfar ini adalah perbuatan yang bisa mendatangkan rezeki. Faktanya apa? Kita buka Al-Quran, surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 13. Allah berfirman begini, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Maka aku katakan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Yursilus samaa alaikum midrara. Setelah kita beristighfar, kalau kita semuanya pada istighfar, apa yang terjadi? Yursilus samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan. Walhasil wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan tambahkan harta-harta kalian melalui hujan tadi, karena tumbuhnya tanaman dan buah-buahan, dan Allah perbanyak keturunan-keturunan kalian. Famalakum la tarjuna lillahi waqara. Lalu kata Allah, mengapa kamu tidak mengharap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang ini upaya batiniah banyak dilupakan oleh orang. Padahal ini Al-Quran, referensi kita umat Islam untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang sulit apapun, termasuk situasi sekarang. Jadi lakukan upaya batiniah, upaya spiritual berdasarkan petunjuk Al-Quran dengan memperbanyak sholawat dan istighfar. Minimal, kalau saya bilang wajibkan mungkin agak berat, kita biasakan setiap hari 100 kali sholawat, 100 kali istighfar minimal. Kenapa minimal 100? Ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang derajatnya adalah muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin aksara min 70 marrah wa fi riwayatin aksara min 100 marrah." Artinya, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku, kata Nabi, la astaghfirullah, pasti beristighfar, mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, kulla yaumin, setiap hari, aksara min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali, dan di dalam riwayat lain 100 kali. Logikanya, jika Nabi saja Allah yang sudah jaga, di mana beliau ini maksum, terpelihara dari keburukan apapun, itu bersolawat setiap hari 100 kali. Lalu bagaimana kita? Jadi kuncinya untuk menghadapi masa pandemik ini, kita perbanyak solawat. Dengan demikian berarti kita menghadirkan ruh Rasulullah dan kemuliaan beliau. Dan juga wahum yastaghfirun, yaitu kita senantiasa banyak beristighfar. Pasti hakul yakin sebagai orang beriman, tidak ada kata istilah mudah-mudahan dan semoga. Kenapa? Karena ini Al-Quran. Pasti kalau kita biasakan ini, Allah akan angkat wabah ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas hidup kita dengan baik,
tanpa rasa takut dan rasa was-was. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.